energi kegaibannya sangat besar bagi Nusantara. Apalagi jika nanti semua bilah-bilah Garuda itu sudah mengeluarkan warna hijau kebiruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, ketika bilah-bilah patung Garuda yang sudah dibangun di Istana Garuda di IKN yang berbahan dasar logam tampak dengan warna kehitaman atau gelap, wajar jika banyak netizen yang menangkap kesan aura mistis. Bahkan, ada yang menyebut terkesan seperti istana kelelawar. Meskipun nantinya itu setelah mengalami proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau kebiruan. Dan dalam sudut pandang ilmu spiritual atau dalam ilmu metafisika, dibalik dipilihnya bahan dasar logam untuk pembuatan patung Garuda di Istana Garuda di IKN yang nantinya secara alami akan berubah warna menjadi hijau kebiruan, juga mengapa Istana Garuda itu didesain menghadap ke arah tenggara. Sebenarnya itu mengandung 7 kekuatan tersembunyi secara spiritual yang dampak pengaruh energi kegaibannya sangat besar bagi Nusantara. Apalagi jika nanti semua bilah-bilah Garuda itu sudah mengeluarkan warna hijau kebiruan. Maka jangan heran jika nanti terjadi peristiwa-peristiwa yang akan mengagetkan masyarakat Indonesia, dan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di wilayah IKN. Sebelum kita bahas lebih dalam apa saja 7 kekuatan tersembunyi dalam sudut pandang ilmu spiritual di balik desain Istana Garuda dan peristiwa yang akan terjadi setelah bilah-bilah Garuda semua berwarna hijau kebiruan, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan menulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Yang pertama yaitu ada kekuatan tersembunyi yang memunculkan harmoni atau energi keseimbangan. Ini berkaitan dengan mengapa Istana Garuda itu menghadap ke tenggara. Karena dalam kacamata spiritual maupun dalam pandangan kosmologi Jawa, istana yang menghadap ke arah tenggara itu mengarah pada titik keseimbangan antara kekuatan-kekuatan alam yang ada. Jadi, di balik desain istana yang menghadap ke arah tenggara ini bisa memunculkan kekuatan harmoni atau energi keseimbangan hubungan antara pemimpin negara dengan rakyatnya. Karena arah tenggara adalah arah titik pusat keseimbangan antara dunia material dan spiritual, juga keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam. Lalu yang kedua yaitu ada kekuatan tersembunyi yang mengarahkan pada perubahan dan kesejahteraan. Ini juga kaitannya dengan kekuatan di balik desain istana yang menghadap ke tenggara. Karena selain ada kekuatan yang memunculkan energi keseimbangan, istana yang menghadap ke arah tenggara dalam spiritual itu pun bisa memunculkan kekuatan perubahan atau pertumbuhan menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya, tempat yang menghadap ke tenggara dalam spiritual Jawa itu memunculkan daya lebih dominan yang bisa merubah individu atau golongan dan akan membawa perubahan pertumbuhan yang lebih cepat bagi banyak orang menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Lalu yang ketiga yaitu kekuatan konektivitas atau keterhubungan dengan leluhur secara spiritual. Jadi, di balik istana Garuda yang mengarah ke titik tenggara, itu akan memunculkan keterhubungan para tokoh pemimpin negara terhadap para leluhur bangsa
secara spiritual. Sehingga dari situlah berawalnya nanti para leluhur dan para pahlawan bangsa akan semakin dihormati, sehingga kekayaan adat istiadat dan kebudayaan Nusantara yang sudah diwariskan oleh nenek moyang itu akan kembali dilestarikan dan dibanggakan, sehingga membuat Indonesia menjadi bangsa besar, yaitu bangsa yang tidak melupakan sejarah serta adat istiadat warisan leluhurnya. Yang keempat, ada energi kekuatan yang membuat semakin kuat. Ini kekuatan tersembunyi di balik bilah-bilah Garuda yang materialnya itu menggunakan bahan dasar tembaga. Karena elemen tembaga adalah konduktor yang sangat baik, entah dalam dunia fisik maupun spiritual. Jadi, elemen tembaga adalah elemen yang mampu menyerap energi positif yang ada di alam dengan sangat cepat dan menyebarkan energi tersebut terhadap sekitarnya dengan cepat pula. Dalam berbagai tradisi spiritual, termasuk juga spiritual Jawa, meyakini tembaga adalah elemen yang manfaatnya membantu memperkuat hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Lalu yang kelima, ada kekuatan yang memunculkan ketenangan dan ketentraman. Ini adalah kekuatan yang muncul pada saat bilah Garuda itu mengeluarkan warna hijau yang tidak memantulkan cahaya atau tidak mengkilap. Karena ketika tembaga memunculkan sifat warna tersebut dalam spiritual Jawa, itu memancarkan atau menyebarkan energi yang memunculkan efek ketenangan dan ketentraman yang telah dia serap dari alam semesta. Lalu yang keenam, yaitu ada kekuatan yang memunculkan kerejekian sekaligus kekuatan penangkal energi negatif. Ini ketika bilah-bilah Garuda itu memunculkan sifat purasaninya, yaitu memunculkan warna hijau tetapi agak mengkilap sedikit seperti samber lilin. Dalam spiritual Jawa, ketika memunculkan warna aura tersebut, itu tembaga memancarkan energi kerejekian yang efeknya cenderung pada unsur fisik seperti efek kesehatan, kebugaran, lalu kelancaran urusan ekonomi, dan juga mampu menangkal pancaran-pancaran energi negatif di sekitar. Dan yang ketujuhnya yaitu ada kekuatan, ketegasan, dan kewibawaan. Nah, kekuatan inilah yang akan muncul ketika bilah-bilah Garuda menampakkan sifat yang disebut karang kijang, yaitu memancarkan aura yang berwarna hijau kebiru-biruan. Efeknya akan memunculkan sikap tegas dan bijaksana, apalagi jika yang berdekatan langsung adalah sosok pemimpin yang weton kelahiran atau sionya itu berelemen tembaga seperti Bapak Prabowo Subianto. Maka itu akan sangat positif sekali, dan jangan heran jika efek dari munculnya energi spiritual itu setelah momen tersebut muncul akan terjadi penertiban dan penegakan hukum secara besar-besaran tanpa kompromi bagi para aparatur negara. Dan jangan heran jika setelah muncul momen tersebut banyak pejabat-pejabat korup yang akan dibabat habis. Dan ini adalah awal munculnya kewibawaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin disegani oleh negara lain. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.